Semua orang mulai sepakat pada satu kesimpulan yang terdengar sederhana. Jude Bellingham menurun. Golnya tidak sebanyak musim debut. Namanya tidak lagi muncul setiap pekan di papan skor. Dan untuk ukuran Real Madrid, itu sudah cukup untuk memicu kecurigaan besar. Karena di klub ini, standar tidak pernah turun mengikuti pemain. Justru pemain yang dipaksa naik mengikuti standar klub. Dan masalahnya, standar Jude Bellingham sendiri sudah terlanjur terlalu tinggi sejak awal. Musim debutnya membuat banyak orang lupa satu hal penting, bahwa dia sebenarnya adalah seorang gelandang, bukan penyerang. Tapi dia mencetak gol seperti striker bayangan, datang dari lini kedua, menentukan hasil, dan membuat publik percaya bahwa itulah versi asli Bellingham. Padahal, itu hanyalah satu fase dari evolusinya. Dan ketika musim berganti, ketika angka gol tidak lagi meledak, persepsi publik langsung berubah. Dari pujian menjadi kecurigaan, dari kepercayaan menjadi pertanyaan. Seolah-olah kualitas seorang pemain bisa runtuh hanya karena jumlah golnya menurun. Dan di Real Madrid, narasi seperti ini menyebar lebih cepat karena tekanan media, ekspektasi fans, dan bayang-bayang pemain bintang lain seperti Mbappe dan Vinicius membuat setiap performa Bellingham selalu dibandingkan, selalu diukur dengan angka paling mencolok. Padahal, sepak bola tidak pernah sesederhana itu, dan disinilah masalah utama mulai muncul. Karena sebelum kita bicara soal menurun atau tidak, kita harus jujur bertanya, apakah kita benar-benar melihat permainan Jude Bellingham, atau kita hanya melihat papan statistik setelah pertandingan selesai? Cry about it and moan, or send a lawyer, or you can just roll with it, enjoy it, and it was a bit of a joke back to the fans and to the people who say whatever they want. And yeah, for me, I know the truth. I know what really goes on in my personal life. I know what I give to the game, what I give in the games, and what I try and give to the team. All the outside noise is just it doesn't really matter, but it's nice to have a little bit of a joke. Thanks. Secara angka, kritik terhadap Bellingham memang terlihat masuk akal. Produktivitas golnya turun dibanding musim debut. Assist tidak sebanyak sebelumnya. Dan dalam era media sosial, di mana highlight berdurasi 10 detik lebih berharga daripada 90 menit permainan utuh, pemain yang tidak sering muncul di klip dianggap tidak memberi dampak besar. Dan dari sinilah tekanan mulai menumpuk. Media Spanyol mulai mempertanyakan perannya. Fans mulai membandingkannya dengan pemain lain yang lebih eksplosif, lebih cepat viral, lebih sering mencetak gol. Dan tanpa disadari, Bellingham mulai ditempatkan dalam posisi yang tidak adil, karena dia dinilai bukan sebagai gelandang yang mengontrol permainan, melainkan sebagai mesin gol yang gagal memenuhi target imajiner publik. Padahal, statistik itu sendiri bisa menipu. Karena angka tidak pernah menjelaskan konteks. Angka tidak menunjukkan bagaimana sebuah serangan dibangun, bagaimana ruang diciptakan, bagaimana tempo dijaga, dan bagaimana keseimbangan tim dipertahankan. Dan ketika Real Madrid mengalami fase permainan yang tidak stabil, ketika struktur tim berubah, peran Bellingham pun ikut berubah. Tapi perubahan itu jarang dibahas. Yang dibahas hanya satu hal, mengapa golnya berkurang. Seolah-olah kontribusi seorang pemain elit bisa diringkas menjadi satu kolom statistik. Dan di titik ini, tekanan terhadap Bellingham bukan lagi soal performa di lapangan, melainkan soal ekspektasi publik yang tidak mau menyesuaikan diri dengan kenyataan bahwa sepak bola adalah permainan kolektif, bukan sekadar kompetisi angka individu. Jika kita benar-benar melihat pertandingan Real Madrid bukan hanya hasil akhirnya, maka satu hal akan terlihat jelas. Peran Jude Bellingham tidak menghilang, dia hanya bergeser. Dia lebih sering turun ke area tengah, lebih banyak terlibat dalam fase build-up, lebih sering menjadi penghubung antara lini belakang dan lini depan, membuka ruang untuk pemain lain, melakukan pressing awal dan menjaga struktur tim tetap seimbang. Ini adalah jenis pekerjaan yang jarang mendapat sorotan, karena tidak menghasilkan selebrasi, tidak memancing highlight, dan tidak mudah dijadikan judul berita. Tapi justru disinilah nilai sejati seorang gelandang modern berada. Dan yang menarik, ketika pertandingan besar datang, ketika tekanan meningkat, Bellingham tidak menghilang. Dia tetap muncul, bukan selalu lewat gol, tapi lewat keputusan, positioning, dan kontribusi di momen krusial. Dan bagi Real Madrid, pemain seperti ini sangat berharga karena mereka tidak hanya bermain untuk statistik pribadi, tapi untuk kebutuhan tim. Dan ini menjelaskan mengapa pelatih tetap mempercayainya.
Mengapa dia tetap menjadi bagian inti dari sistem meskipun narasi publik mulai berbelok? Karena di dalam tim, yang dinilai bukan hanya apa yang terlihat di layar, tetapi apa yang menjaga permainan tetap berjalan. Sekarang kita bisa kembali ke pertanyaan awal dengan sudut pandang yang lebih jujur. Apakah Jude Bellingham benar-benar menurun atau kita yang salah membaca perannya? Dan jawabannya menjadi jauh lebih jelas. Bellingham tidak kehilangan kualitas. Yang berubah adalah tanggung jawabnya. Dan yang menurun hanyalah angka yang paling mudah dikonsumsi publik, bukan pengaruhnya di lapangan, bukan kontribusinya terhadap keseimbangan tim, dan bukan nilainya bagi Real Madrid. Dia bukan lagi pemain highlight yang selalu mencetak gol. Dia adalah pemain kontrol, pemain yang menjaga struktur, pemain yang nilainya seringkali baru terasa ketika dia tidak ada. Dan mungkin masalah terbesar dalam perdebatan ini bukan performa Jude Bellingham, melainkan cara kita sebagai penonton membaca sepak bola. Karena ketika kita terlalu terpaku pada statistik paling sederhana, kita sering gagal melihat pekerjaan paling penting. Dan di klub seperti Real Madrid, justru pemain dengan pengaruh senyap inilah yang sering menentukan arah musim, bukan lewat angka yang besar, tetapi lewat konsistensi yang jarang disorot.